Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya rumit banget, yaitu soal cara menentukan prioritas. Ini bukan soal tips manajemen waktu yang biasa-biasa aja ya, tapi lebih dalam. Soal gimana kita mengalokasikan aset yang paling berharga, yang nggak bisa balik lagi, waktu dan energi. Nah, di depan kita ini udah ada setumpuk catatan dan kutipan dari berbagai sumber yang Anda kumpulkan. Semuanya fokus ke seni memilah prioritas. Jadi, misi kita hari ini simpel aja. Kita obrak-abrik semua catatan ini, kita cari benang merahnya, dan kita coba rangkai jadi sebuah panduan yang beneran bisa Anda pakai. Siap? Siap, dan mungkin ada baiknya kita mulai dengan satu pemikiran dulu ya. Menentukan prioritas itu bukan soal mengisi setiap menit dengan kesibukan. Sama sekali bukan. Oh, justru sebaliknya ya? Justru sebaliknya. Ini adalah proses yang sadar untuk menyelaraskan apa yang Anda kerjakan detik ini dengan tujuan besar Anda di masa depan. Intinya sih, membedakan antara sekedar kelihatan sibuk dengan menjadi benar-benar efektif. Nah, itu dia poin kuncinya. Dan yang paling menonjol dari semua sumber ini adalah titik awalnya. Ternyata bukan aplikasi canggih, bukan metode yang ribet, tapi justru, refleksi diri. Hampir semuanya bilang, mulai dari mengapa, klarifikasi dulu apa sih nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjang Anda. Sumber-sumber ini nyaranin kita buat jujur jawab pertanyaan-pertanyaan besar loh, kayak hidup seperti apa sih yang Anda mau 5 atau 10 tahun lagi, terus prinsip apa yang mau dipegang teguh pas ambil keputusan, dan pencapaian apa yang kalau berhasil diraih bakal bikin Anda merasa paling puas. Kedengerannya filosofis sekali ya. Dan itu, prioritas kita akan selalu, reaktif. Reaktif maksudnya? Kita cuma bakal merespons apapun yang datang paling kencang. Entah itu email, notifikasi, atau permintaan orang lain. Salah satu sumber Anda bahkan mengutip Goethe. Oh, Ya, hal-hal yang paling penting katanya tidak boleh berada di bawah belas kasihan hal-hal yang paling tidak penting. wow, dalam sekali maknanya. Kutipan ini menyoroti bahwa sebelum bisa melindungi prioritas, Anda harus tahu dulu apa hal yang paling penting itu buat Anda. Oke, jadi jangkar harus ditancapkan dulu. Setelah kita tahu mengapanya, baru deh kita bisa ngomongin bagaimananya. Disinilah alat-alat praktis mulai berperan. Dan ada satu kerangka yang muncul di hampir semua catatan. Namanya matriks Eisenhower. Sebagian besar dari kita mungkin pernah dengar lah ya, yang membagi tugas jadi 4 kuadran itu. Singkatnya, ada penting dan mendesak, ini harus segera dilakukan. Lalu penting tapi tidak mendesak, nah ini yang harus dijadwalkan. Terus ada yang mendesak tapi tidak penting. Ini sebaiknya didelegasikan. Dan terakhir, tidak penting dan tidak mendesak, ya udah buang aja. Cukup jelas kan? Tapi di sini saya mau tanya, apa sih wawasan tersembunyi dari matriks ini yang sering banget orang lewatkan? Pertanyaan bagus. Wawasan tersembunyinya itu bukan pada kuadrannya, tapi pada gaya gravitasi psikologis yang narik kita ke kuadran yang salah. Gaya gravitasi psikologis gimana tuh? Gini, banyak dari kita itu ngabisin waktu di kuadran 1, memadamkan kebakaran, dan kuadran 3, merespon hal-hal mendesak tapi nggak penting. Betul. Kenapa? Karena kuadran 3 itu ngasih kepuasan instan. Membalas 20 email dalam 1 jam, itu bikin kita ngerasa produktif. Kita dapat suntikan dopamin kecil. Oh, jadi ada rasa berhasil gitu ya? Tepat. Padahal, kita cuma sibuk, bukan produktif. Jadi, tantangan sebenarnya dari matriks Eisenhower itu bukan manajemen waktu, tapi manajemen emosi kita. Emosi kita yang lebih suka ilusi kesibukan daripada pekerjaan berat yang ada di kuadran 2. Wow, jadi ini soal melawan kecanduan kita pada rasa produktif yang palsu. Itu mengubah cara pandang saya jujur. Lalu bagaimana dengan alat klasik lainnya yang juga sering disebut aturan 80-20 atau prinsip Pareto, di mana posisinya di antara semua ini? Nah, prinsip Pareto ini pelengkap sempurna buat matriks Eisenhower. Oke. Kalau Eisenhower itu bantu Anda mengkategorikan semua tugas. Pareto bantu Anda mengidentifikasi dengan tajam apa sih yang seharusnya masuk ke kuadran 2 itu. Tugas penting tapi tidak mendesak itu. Prinsip ini maksa Anda bertanya, dari semua hal yang bisa saya lakukan, mana 20% aktivitas yang bakal ngasih 80% hasil? Oke. Jawabannya, hampir selalu, aktivitas-aktivitas di kuadran 2 itu. Seperti, Membangun hubungan kunci, merencanakan proyek besar, belajar skill baru.
Jadi bisa dibilang Pareto itu lasernya, Eisenhower itu petanya. Saya suka analogi itu. Pareto adalah laser, Eisenhower adalah peta. Oke, jadi kita punya dua kerangka besar buat berpikir strategis. Tapi gimana cara nerapinnya dalam kekacauan sehari-hari? Apakah sumber-sumber Anda ngasih taktik yang lebih spesifik yang bisa langsung dipakai gitu? Nah, disitulah pembahasannya jadi lebih personal dan taktis. Karena ternyata ada banyak banget pendekatan yang beda-beda, tergantung apa yang mau Anda optimalkan. Oke, mari kita bedah. Saya nemu satu metode di catatan Anda yang terus terang kedengarannya ekstrim. Aturan 255 dari Warren Buffett. Jadi, tulis 25 tujuan, lingkari 5 teratas, terus secara sadar hindari 20 sisanya kayak wabah. Ini kan sangat kontraintuitif. Apa logikanya? Logikanya brutal, tapi kuat banget. Aturan itu menyoroti biaya peluang yang tersembunyi. Biaya peluang. Ya, setiap kali kita ngerjain sesuatu dari daftar 20 yang lain, itu tujuan yang bagus juga kalau dikerjain. Kita secara aktif nyuri waktu, energi, dan fokus dari 5 tujuan utama kita. Ini bukan lagi soal manajemen tugas, ini soal perlindungan visi. Perlindungan visi. Buffett paham kalau musuh terbesar dari kesuksesan luar biasa itu bukan kegagalan, tapi tujuan-tujuan bagus lainnya yang ngedistraksi kita. Oke, itu istilah yang kuat. Dari pendekatan visi jangka panjang yang ekstrim ini, mari kita lihat taktik harian yang lebih sederhana. Tapi kayaknya sama disiplinnya ya. Metode Ivy Lee. Katanya tiap hari tulis 6 tugas, urutkan, terus kerjakan satu persatu tanpa pindah ke tugas berikutnya. Sesederhana itu. Beneran? Sesederhana itu. Tapi kejeniusannya ada di dalam kesederhanaan itu. Metode ini bukan soal memaksimalkan produktivitas dalam arti modern, tapi soal membangun momentum dan mengurangi decision fatigue. Kelelahan mengambil keputusan ya? Betul. Anda cuma perlu bikin satu keputusan di awal hari, yaitu urutannya. Setelah itu, Anda nggak perlu mikir lagi. Cukup kerjakan tugas nomor 1, selesai, lanjut nomor 2. Ini efektif banget buat hari-hari di mana Anda ngerasa kewalahan dan nggak tahu harus mulai dari mana. Menarik. Jadi Ivy Lee itu soal momentum. Tapi di catatan yang sama ada juga teknik Eat the Frog yang nyuruh kita ngerjain tugas paling susah duluan. Keduanya kayaknya tentang fokus pada satu hal ya, tapi rasanya ada perbedaan fundamental di antara keduanya. Bener nggak sih? Tepat sekali. Dan ini perbedaan yang krusial. Ivy Lee itu soal mengoptimalkan momentum. Oke. Kalau Eat the Frog, itu soal mengoptimalkan energi dan kemauan. Teknik ini didasarkan pada pemahaman bahwa energi mental dan tekad kita itu paling tinggi di pagi hari. Betul juga. Jadi, gunakan energi puncak itu buat nyelesain tugas yang paling besar dan paling Anda benci. Setelah katak itu ditelan, sisa hari bakal terasa lebih enteng. Jadi pertanyaannya buat Anda bukan mana yang lebih baik, tapi apa yang sedang saya coba optimalkan hari ini. Momentum atau energi? Tepat. Kerangka kerja itu mesinnya, tapi kebiasaan itu bahan bakarnya. Tanpa bahan bakar yang tepat, mesin secanggih apapun nggak akan jalan. Oke, mari kita bahas bahan bakarnya. Salah satu kebiasaan yang paling sering disebut adalah batasi prioritas Anda. Sumber-sumber ini ngingetin kita kalau kata prioritas dalam bahasa Inggris itu awalnya tunggal. Cuma ada satu. Punya 5 prioritas utama itu secara definisi udah kontradiktif kan? Betul. Memiliki terlalu banyak prioritas, itu pada dasarnya sama dengan nggak punya prioritas sama sekali. Ini menciptakan konflik internal dan bikin kita terus-terusan ganti-ganti konteks yang sangat menguras energi mental. Membatasi fokus utama Anda jadi 3-5 hal dalam satu periode waktu, entah itu per kuartal atau per tahun, itu maksa Anda buat bikin pilihan yang sulit, tapi penting. Lalu ada kebiasaan yang lebih taktis, memecah tugas-tugas besar. Proyek yang kelihatannya kayak gunung, sering bikin kita lumpuh dan nunda-nunda. Solusinya, ya mengubah gunung itu jadi serangkaian bukit kecil yang bisa didaki. Dan ini bukan sekedar trik psikologis loh. Memecah tugas besar misalnya meluncurkan produk baru. Jadi bikin kerangka fitur MVP itu melakukan 2 hal. Apa aja tuh? Jelasan soal langkah konkret berikutnya. Kedua, setiap kali Anda nyelesain satu tugas kecil, otak Anda ngeluarin dopamin. Nah, dopamin itu yang ngasih Anda motivasi buat lanjut ke langkah berikutnya. Anda membangun momentum dari kemenangan-kemenangan kecil. Nah, kebiasaan berikutnya ini mungkin yang paling susah buat banyak orang, termasuk saya. Belajar bilang tidak. Setiap iya untuk permintaan yang nggak penting,
itu adalah tidak tersembunyi untuk pekerjaan penting yang udah ada di daftar Anda. Setuju, bilang tidak itu penting banget. Tapi salah satu sumber yang Anda berikan juga memperingatkan bahayanya. Ada semacam paradoks di sini. Oh ya, paradoks apa? Kalau terlalu sering bilang tidak, terutama di awal karir atau pas masuk bidang baru, itu bisa nutup pintu buat peluang tak terduga yang bisa ngubah jalan hidup Anda. Jadi, tantangannya, gimana caranya kita bisa melindungi fokus kita tanpa jadi kaku, terisolasi, dan kehilangan potensi, serendipitas, atau penemuan tak terduga. Itu pertanyaan yang sulit. Apakah sumber-sumber ini nawarin solusi buat paradoks itu? Ada satu saran yang menarik. Bedakan antara bilang tidak pada distraksi dan bilang tidak pada peluang eksplorasi. Alokasikan sebagian kecil waktu Anda, mungkin 10%, secara sadar untuk eksplorasi. Maksudnya eksplorasi. Ya, baca hal di luar bidang Anda, terima ajakan ngopi yang nggak terduga. Dengan begitu, Anda melindungi 90% waktu Anda untuk fokus, tapi tetap membuka jendela kecil untuk keberuntungan dan ide-ide baru. Itu pendekatan yang sangat seimbang. Oke, kebiasaan terakhir yang sering muncul adalah melakukan tinjauan rutin, mingguan atau harian untuk menyesuaikan prioritas. Dan proses peninjauan ini krusial. Tapi salah satu catatan Anda nyaranin buat nggak cuma ninjau apa yang ada di daftar, tapi juga mengapa itu ada di sana. Apakah tujuan dibalik tugas itu masih relevan? Karena kadang kita terus ngerjain tugas dari sebuah proyek yang tujuannya, kalau kita jujur, udah nggak valid atau nggak penting lagi. Tinjauan rutin itu kesempatan buat memangkas pekerjaan zombie semacam itu. Pekerjaan zombie, saya suka istilah itu. Oke, jadi dari semua ini, tampaknya ada satu pergeseran pola pikir mendasar yang harus terjadi ya? Benar. Dan kalau ada satu kalimat yang bisa merangkum pergeseran itu, kalimatnya adalah, jangan hanya memprioritaskan jadwal Anda, tapi jadwalkan prioritas Anda. Apa bedanya itu? Bedanya besar. Artinya, setelah Anda tahu tugas kuadran 2 Anda, hal-hal penting kayak perencanaan strategis, belajar, atau bangun hubungan, jangan cuma nulis di daftar. Buka kalender Anda dan blokir waktu spesifik untuk mengerjakannya. Perlakukan janji dengan prioritas Anda sama seriusnya kayak janji dengan orang lain. Itulah yang bedain niat baik dengan hasil nyata. Jadi setelah kita membedah semua materi ini, kesimpulannya jadi sangat jelas. Menetapkan prioritas itu bukan bakat alami, melainkan sebuah keterampilan yang harus diasah. Ini campuran antara refleksi diri buat tahu tujuan besar Anda, penggunaan kerangka yang tepat buat bikin keputusan harian, dan yang paling penting, membangun kebiasaan disiplin buat menindaklanjuti keputusan itu secara konsisten. Pada akhirnya, ini bukan tentang nemuin lebih banyak jam dalam sehari. Itu mustahil. Ini tentang menginvestasikan jam yang Anda miliki ke dalam hal-hal yang ngasih pengembalian nilai terbesar bagi hidup dan pekerjaan Anda. Ini soal kualitas alokasi waktu, bukan kuantitasnya. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu set pertanyaan praktis dari salah satu sumber. Bisa Anda renungkan saat melihat daftar tugas Anda berikutnya? Anggap ini sebagai filter cepat gitu ya. Pertanyaan pertama, apa konsekuensi kalau saya tidak menyelesaikan tugas ini hari ini? Kedua, bagaimana tugas ini benar-benar selaras dengan 5 tujuan utama saya saat ini? Dan yang ketiga, bisakah tugas ini saya delegasikan, otomatisasi, atau bahkan dihilangkan sepenuhnya untuk membebaskan waktu saya untuk prioritas yang lebih tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah filter yang kuat banget. Mereka maksa Anda buat jujur sama diri sendiri. Jujur soal apa yang benar-benar penting versus apa yang cuma terasa mendesak atau kelihatan produktif. Ini berguna banget terutama buat hal-hal yang sering kita tunda, tugas-tugas di kuadran 2 itu. Dengan bertanya, apa konsekuensinya jika tidak dilakukan, kita dipaksa melihat bahwa meskipun nggak ada konsekuensi negatif hari ini, konsekuensi jangka panjang dari tidak pernah belajar, tidak pernah berinovasi, atau tidak pernah merawat hubungan penting, itu bisa sangat besar. Dan itu, mungkin, adalah motivasi terkuat untuk mulai menjadwalkan prioritas Anda.